Teori keterlibatan moral yang dikemukakan oleh Profesor Christopher Coase dari UC Berkeley menekankan satu prinsip universal. Kita tidak bisa mencuci tangan dari sebuah kejahatan apabila kita dengan sadar memfasilitasi alat kejahatan tersebut. Tanggung jawab moral tidak hanya berada pada mereka yang menarik pelatu, tapi juga pada mereka yang menyerahkan senjatanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri serta rekan saya dari tim oposisi, perkenalkan saya Taufik Hidayat selaku tim government. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengapa kami mendukung mosi perdebatan kali ini. Sebelum masuk ke ranah argumentasi, izinkan saya menjelaskan batasan mosi agar perdebatan menjadi jelas dan terukur. Menurut UNESCO pada tahun 2019, AI merupakan sistem berbasis mesin yang mampu menghasilkan prediksi, rekomendasi maupun keputusan yang dapat mempengaruhi lingkungan nyata maupun virtual berdasarkan tujuan maupun yang ditetapkan oleh manusia. Yang kami maksud dengan aliansi teknologi global merupakan kerjasama antar negara yang berdemokratis untuk membatasi transfer teknologi AI tingkat lanjut beserta infrastruktur pendukung yang berpotensi meningkatkan kemampuan represivitas suatu negara. Ini bukan menjadi larangan yang total terhadap perkembangan AI, melainkan pembatasan yang hanya ditujukan pada teknologi paling sensitif dan beresiko tinggi. Kebijakan ini selaras dengan Piagam Pemberpihakan Bangsa-Bangsa pasal 1 ayat 1 yang bertujuan menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Artinya, aliansi teknologi merupakan bentuk kerjasama internasional untuk mencegah penyalahgunaan AI yang mengancam perdamaian dunia. Standar demokrasi yang kami gunakan yakni mencakup kebebasan sipil, pemilu yang adil, kebebasan pers, pelindung hak asasi manusia, transparansi, serta mekanisme checks and balance. Negara demokratis memiliki kewajiban moral dan hukum untuk tidak memasuk alat penindasan kepada rezim yang berpotensi menyalahgunakannya. Maka dari itu, terdapat 3 argumentasi mengapa kami menyepakati mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, AI berpotensi menjadi alat penindasan massal terhadap masyarakat sipil. Menurut UNESCO pada tahun 2021, AI memiliki dampak langsung terhadap kehidupan politik dan demokrasi, sehingga membutuhkan tata kelola yang demokratis. Dalam praktiknya, AI dapat digunakan untuk pengawasan massal, pelacakan suatu warga, hingga pergeseran oposisi politik. Ketika teknologi tersebut diberikan kepada warga yang belum memenuhi standar demokrasi, AI sangatlah berpotensi digunakan untuk mengawasi, membungkam, dan mengendalikan masyarakatnya. Hal ini diperkuat dalam Journal of Democracy tahun 2023 melalui artikel How a Threatened Democracy yang menjelaskan bahwasannya AI berkontribusi terhadap munculnya bentuk baru otoritarianisme. Studi kasus di Cina menunjukkan bagaimana teknologi berbasis AI digunakan untuk mengontrol aktivitas masyarakat secara luas. Ancaman ini bukan lagi menjadi bersifat teoritis, tapi sudah terjadi. Jika transfer teknologi dilakukan tanpa pembatasan yang jelas, maka kita ikut menyediakan alat yang memperkuat penindasan. Dengan demikian, Dewan Juri Pembatasan ini merupakan langkah awal untuk memastikan AI tidak berubah menjadi instrumen penindasan terhadap manusia. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwasanya masih lemahnya tata kelola AI secara global. Dalam artikel kesenjangan regulasi AI dipicu kekhawatiran negara berkembang. Mengutip laporan CAIDP pada tahun 2025 yang menyatakan lebih dari 60% negara belum memiliki regulasi AI yang mengikat dan hanya 12% negara di Afrika Selatan yang memiliki kerangka hukum AI yang berjalan secara efektif. Artinya Dewan Juri, apabila transfer AI telah dilakukan tanpa syarat, resiko penyalahgunaan akan semakin besar. Yang kedua, AI dapat melahirkan bentuk baru otoritarianisme. Dalam bukunya yang berjudul Nexus, Prof. Yuval Noah Harari menjelaskan bahwasanya AI berpotensi melahirkan otoritarianisme yang baru dikarenakan kemampuan algoritmanya mengumpulkan dan mengendalikan data dalam skala besar. Siapa yang menguasai data dan memiliki AI kemampuan mengendalikan masyarakat dalam tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, Dewan Juri, ancaman AI bukan hanya persoalan kemajuan teknologi, tetapi juga ancaman terhadap masa depan demokrasi. Selain itu, untuk mengawasi masyarakat, AI juga mampu menghasilkan deepfake, propaganda otomatis, manipulasi politik, manipulasi informasi, hingga kampanye disinformasi yang sulit dilacak. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam negeri, tetapi juga mengancam stabilitas publik dan demokrasi negara lain. Yang ketiga, pembatasan ini justru mendorong inovasi AI bertanggung jawab. Kebijakan ini Dewan Juri tidak hanya berdasarkan secara moral, tetapi juga konsisten terhadap pembangunan hukum internasional. Yang pertama terdapat pada Konvensi AI Dewan Eropa, yaitu bertujuan internasional pertama yang mengikat secara hukum untuk mengatur kecerdasan buatan. Konvensi tersebut secara tegas memastikan seluruh siklus hidup AI harus selaras dengan hak asasi manusia, demokrasi, dan rule of law. Yang kedua, Parlemen Eropa telah menegaskan
AI Act yang menempatkan keamanan, perlindungan hak dasar, serta kepatuhan terhadap prinsip demokrasi sebagai pusat pengaturan AI. Ini menunjukkan bahwasannya negara-negara demokratis tidak membiarkan AI berkembang tanpa adanya batas, melainkan mengaturnya melalui hukum. Selaras dengan itu, Dewan Juri UNESCO pada tahun 2021 juga menekankan pentingnya mitigasi terhadap dampak negatif AI melalui tata kelola yang demokratis. Maka kebijakan ini bukan anti terhadap demokrasi dan teknologi, tapi justru menciptakan perkembangan AI yang aman, etis, dan akuntabel. Apabila suatu negara ingin memperoleh akses terhadap teknologi AI yang canggih, maka negara harus memiliki standar minimum berupa transparansi, perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas, serta penguatan rule of law. Pembatasan ini dilakukan bukan bersifat permanen. Negara akan tetap memperoleh kembali akses apabila telah memicu standar demokrasi yang ditetapkan. Yang terpenting untuk ditekankan adalah bahwasanya kebijakan ini tidak melarang negara berkembang untuk maju, yang dibatasi hanya akses terhadap teknologi AI yang paling sensitif bagi rezim yang berisiko tinggi untuk menyalahgunakannya. Negara manapun tetap memiliki kesempatan memperoleh akses melalui reformasi tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dampaknya, pembatasan transfer AI canggih kepada negara yang belum memenuhi standar demokrasi akan mengurangi risiko penyalahgunaan teknologi untuk pengawasan massal, represi terhadap kebebasan sipil, pelanggaran hak asasi manusia, serta konsolidasi kekuasaan rezim. Di saat yang sama, kebijakan ini mendorong reformasi demokrasi, memperkuat rule of law, meningkatkan akuntabilitas negara, serta memastikan AI berkembang sebagai teknologi yang melindungi masyarakat, bukan sebagai alat penindasan. Sebagai penutup, posisi government sangatlah sederhana. AI merupakan yang sangat kuat, dan teknologi yang kuat tidak boleh jatuh kepada tangan rezim yang menggunakannya untuk menindas rakyat serta merusak demokrasi. Berbagai studi mengenai terorisme, disinformasi, dan penyelamatan AI menunjukkan bahwasanya ancaman tersebut nyata dan sudah terjadi. Oleh karena itu, Dewan Juri pembentukan aliansi teknologi global yang membatasi transfer AI canggih kepada negara yang tidak memenuhi standar demokrasi bukanlah kebijakan yang sangatlah ekstrem, melainkan langkah yang bertanggung jawab dikarenakan secara moral, selaras dengan hukum internasional, dan diperlukan menjaga hak asasi manusia, demokrasi, dan serta keamanan global. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat serta rekanku berpikir kami, perkenalkan saya Akbar Alvin selaku pembicara closing opposition yang akan menyampaikan kontra terhadap mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, tim konforman datang ke ruangan ini dengan sebuah ilusi kepahlawanan. Mereka membawa ketakutan akan perang dingin yang baru dan berhalusinasi bahwa dengan membentuk aliansi eksklusif seperti T12 mereka bisa menyelamatkan hak asasi manusia. Mereka berasumsi bahwa jika negara otoriter tidak diberi AI, mereka tidak akan bisa menindas rakyatnya. Fakta di lapangan membuktikan bahwa sebaliknya, rezim otoriter sudah memiliki alat penindasan tradisional yang lebih dari cukup. Yang sedang tim konforman lakukan hal ini adalah bukanlah menghukum para diktator, melainkan menghukum masyarakat sipil, mahasiswa, dan akademisi di negara-negara tersebut dengan merampas akses mereka terhadap alat transformasi terpenting abad ini. Oleh karena itu, kami dari tim oposisi menolak mutlak mosi perdebatan kali ini, karena kebijakan pembatasan ini adalah bentuk kolonialisme digital yang justru merusak keamanan global dan memastikan akselerasi dialektika internasional. Mari kita masuk ke argumen pertama kami tentang mengapa kebijakan ini secara prinsipal cacat dan diskriminatif. Siapa yang mendefinisikan standar demokrasi ini? Tentu saja negara-negara barat yang memiliki teknologi seperti Amerika Serikat dan Eropa. Dewan Juri, mari kita bicara angka. Menurut laporan Freedom Institute terbaru, 71% atau sekitar 5,7 miliar manusia saat ini hidup di bawah rezim yang tidak memenuhi standar demokrasi liberal barat. Jika mosi ini disahkan, pemerintah pada dasarnya sedang memboikot 71% umat manusia dari kemajuan teknologi tersebut. Anda tidak sedang menghukum beberapa diktator, tetapi Anda menciptakan apartheid teknologi yang memisahkan lebih dari setengah populasi bumi. Jika transfer AI dibatasi ke negara-negara ini, yang terjadi bukanlah sanksi moral, melainkan monopoli ekonomi berkedok hak asasi manusia. AI canggih akan hanya sebagai alat militer, melainkan sebagai alat untuk menemukan obat kanker, mengoptimalkan pertanian di tengah krisis iklim, dan mendemokratisasikan pendidikan itu sendiri.
Memblokir transfer AI berarti negara maju sedang mempertahankan hegemoni mereka dan mengunci negara-negara dalam jurang kemiskinan dan ketinggalan intelektual. Ini adalah wujud nyata dari istilah tech imperialism. Nick Cawthron, seorang sosiolog media dan budaya terkemuka, menyebut fenomena interaksi dan monopoli teknologi dengan dalih politik ini sebagai kolonialisme digital. Lebih parah lagi, menjadikan standar demokrasi sebagai syarat mutlak transfer teknologi adalah pelanggaran terang-terangan terhadap pasal 2 Piagam PBB tentang kedaulatan dan non-intervensi. Aliansi ini pada dasarnya melakukan pemerasan teknologi untuk memaksa negara lain serta tunduk pada sistem politik barat. Lalu argumentasi kami yang kedua dari segi praktis, yakni memblokir teknologi justru menciptakan dunia yang jauh lebih berbahaya. Apa yang terjadi di negara Cina, Rusia, atau negara-negara di Timur Tengah dilarang mengakses teknologi AI dari negara Barat, apakah mereka akan menyerah dan tiba-tiba menjadi demokratis? Tentu saja tidak. Mereka akan menggunakan ekosistem AI mereka sendiri yang sepenuhnya tertutup, terisolasi, dan tidak terikat pada standar etika global. Fenomena ini kita sebut sebagai balkanisasi internet. Hal ini sejalan dengan pendapat founder Eurasia Group, yakni Ian Bremmer, yang pernah mengatakan bahwasannya membentuk aliansi eksklusif hanya akan mempercepat yang namanya nasionalisme teknologi. Alih-alih membuat dunia aman, ini membelah dunia menjadi kedua sistem yang saling bermusuhan, mematikan kerjasama saintifik global yang sangat kita butuhkan. Di situasi saat ini, ketika teknologi AI masih bersifat terbuka, komunitas ilmuwan global bisa memantaunya dengan sistem safety alignment. Jika aliansi ini dibentuk, negara-negara non-demokratis akan mengembangkannya menjadi artificial intelligence yang liar di dalam ruang gelap tanpa pengawasan internasional. Jika terjadi perlombaan senjata AI, maka tidak akan ada dialog antar ilmuwan untuk mencegah bencana eksistensial. Isolasi ini tidak akan menghasilkan keamanan, justru isolasi ini dapat menghasilkan paranoia dan agresi militer. Dewan juri tim pemerintah mungkin akan bertanya, lalu bagaimana oposisi mencegah diktator menyalahgunakan AI jika teknologinya tidak diblokir? Kami memiliki mekanisme perlindungan yang jauh lebih presisi. Kami tidak akan menghukum satu negara secara keseluruhan. Kami akan menerapkan regulasi penggunaan akhir, yang artinya transfer AI tetap akan berjalan untuk rumah sakit, universitas, dan masyarakat sipil. Namun kami akan menyediakan penyedia AI internasional untuk memasang protokol kill switch atau pencabutan lisensi jika terbukti ada institusi yang menggunakannya untuk pelanggar HAM. Selain itu, kami mendorong tata kelola AI inklusif di bawah PBB, bukan aliansi eksklusif yang penuh kepentingan politik pada dunia barat. Dengan solusi ini kita tetap bisa mencegah penyalahgunaan teknologi tanpa harus melakukan kolonialisme digital atau merampas hak asasi orang-orang yang tidak bersalah. Tim Konferman memilih jalan pengecut dengan mengisolasi negara dan mengorbankan rakyatnya. Kami memilih jalan pemberdayaan, menggunakan AI sebagai alat pembebasan, bukan sebagai alat segregasi. Atas dasar itulah kami bangga menolak perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih.